Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai ketua kelompok dari alat yang sudah kami bikin, yaitu pengisian charger baterai dengan posisi metode paralel yang akan kami buat secara efisien. Dan di sini ada 3 rekan tim saya. Oke, perkenalkan, saya M. Irfan Dan saya Iqbal Hidayatullah. Saya Ahlun Najar. Oke, baik, di sini ada pengertian ataupun penjelasan yang akan dibahas oleh Ahlun Nazar. Jadi pada rangkaian yang kami buat ini, sumber tegangan berasal dari adaptor eksternal dengan tegangan inputnya sebesar 16 volt ya? 16 volt DC. Kemudian volt tersebut tidak dapat langsung digunakan untuk mengisi baterai. Jadi melalui modul USB, sehingga terlebih dahulu masuk ke modul step down atau back converter ya. Bisa kita lanjutkan bagaimana cara arusnya masuk lalu input ke dalam header atau pengisian baterai. Di sini kita akan menggunakan yang namanya adaptor. Di sini kami menggunakan adaptor berbahan atau berbasis yang bulat seperti ini. Ini inputan dari adaptor tersebut 16 volt. Ya, 16 volt, dan kita akan menginputkan di sini 12 volt. Ini ya, maaf, sorry, 12 volt, dan ini arus masuk melalui DC. Untuk arus masuk melalui DC ini sudah masuk input ke dalam step down yang akan kami ubah atau perkecil lagi arusnya menjadi 5 volt maksimal. Lalu arus tersebut masuk ke dalam 3 IP modul ini dengan metode paralel yang disusun metode paralel. Dengan itu lalu masuk arus ke dalam header satu persatu. Jika baterai sudah penuh, dia akan mengalir ke baterai satunya dan penuh kembali, dan ke baterai lagi satunya. Itu proses pengisiannya. Dan di setiap modul mendapatkan tegangannya masing-masing. ya, betul. Ada yang bisa dijelasin oleh Iqbal dan Irfan? Oke, di sini saya akan menjelaskan dari bentuk yang harusnya kita pakai itu rangkaiannya menggunakan metode paralel. Nah, di sini untuk menyambungkan arusnya, pertama itu dari DC baru ke modul IP32, dan habis itu selanjutnya ke tempat arus baterainya. Selanjutnya akan dibahas oleh Oke, kali ini kita akan bahas baterainya. Ya, baterainya kita menggunakan baterai khusus, jadi kita nggak sembarangan pakai baterai gitu. Jadi kita telah memilih gitu yang memilih baterai. Soalnya sebenarnya kami ini mau menggunakan baterai ABC karena itu lebih umum digunakan oleh masyarakat. Tetapi dosen kami bilang baterai tersebut tidak bisa diisi ulang gitu. Jadi ada baterai-baterai khusus seperti Lion, seperti baterai yang sedang kita pakai. Coba ditunjukkan. Ultrafire Mungkin. terus ya. Dan ini baterai-baterai tersebut yang bisa diisi ulang dengan kegunaannya seperti bisa untuk remote control, untuk baterai drone atau sebagainya, yang bisa dengan sistem-sistem seperti ya pokoknya robot-robot yang menggunakan baterai. Namun jika kita membeli baterai-baterai lainnya, itu kan akan memperbesar limbah dengan penanggulangan limbah yang sangat populasinya cukup lumayan ya, bertahun-tahun limbah baterai itu baru terhapus gitu. Nah, sedangkan kita menggunakan membuat alat ini untuk dapat mengisi baterai
Namun baterai yang diisi bukan baterai ABC atau segalanya. Takutnya kalian menyalahgunakan baterai tersebut, jadi kita khususkan baterai ini untuk baterai-baterai khusus seperti Lion dan seperti ini. Agar juga hemat biaya sih. Ya, untuk hemat biaya, lebih efisien aja. Iya. Dan sudah. Konfigurasinya udah kan? Oke, kalau begitu saya dan rekan-rekan saya kita sudahkan saja untuk pemaparan materi dari kami pembuatan alat untuk baterai, charger baterai agar lebih efisien. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.